Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa belajar lagi. Dan semoga teman-teman yang sedang di rumah, yang belajarnya dari rumah juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan pastinya tetap harus semangat ya. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah berada di jalannya. Nah teman-teman, hari ini kita masih di tema 7, alangkah indahnya keragaman di negeriku. Sebelumnya mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan disiapkan dulu buku tulisnya, buku paketnya, dan sebagainya. Kita akan memulai belajar kita hari ini. Tema 7, alangkah indahnya keragaman di negeriku. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dengan adanya keragaman yang ada di Indonesia, keragaman budaya, agama, kesenian, dan sebagainya, itu menjadikan kekayaan tersendiri untuk bangsa kita, dan seharusnya kekayaan itu harus kita jaga dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan, sikap saling tolerans antara agama yang satu dengan agama yang lain, ya, karena perdamaian itu adalah indah. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Allah berfirman dalam surat Al-Hud ayat 118 yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah, orang yang diberi rahmat oleh Tuhannya. Nah teman-teman, Allah memang menciptakan manusia itu beragam, ya. Tidak hanya satu, itu memang sudah kehendak Allah seperti itu. Nah, maka ketika kita mampu untuk tidak berselisih, tadi ya, mampu menjaga persatuan dan kesatuan, maka kita semoga termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Tujuan pembelajaran hari ini, teman-teman, hari ini kita nanti akan belajar tentang bagaimana cara memperagakan sebuah tari. Nanti ada sebuah tari daerah, dan di situ ada langkah-langkah untuk memperagakan tari tersebut ya. Nanti diharapkan kalian dapat memperagakan gerak tari daerah. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat menentukan kata-kata sulit dari sebuah teks, kemudian mencari artinya. Dan selanjutnya bisa digunakan untuk membuat kalimat. Ya, membuat sebuah kalimat dari kata-kata sulit tersebut. Sebelumnya, ayo kita membaca halaman 108 sampai 109 tentang alat musik sasando. Sasando adalah salah satu alat musik tradisional dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasando ini merupakan alat musik berdawai tanpa mempunyai chord dan dimainkan dengan cara dipetik dengan menggunakan jari. Alat musik ini hampir sama dengan alat musik tradisional seperti kecapi atau harpa, namun memiliki bentuk dan suara yang sangat khas. Sasando merupakan salah satu alat musik yang sangat terkenal, tidak hanya di Indonesia tetapi juga sampai di luar negeri. Sasando ini merupakan salah satu alat musik yang memiliki suara bervariasi sehingga dapat dimainkan dalam genre yang bervariasi seperti musik tradisional, pop, dan genre musik lainnya yang bukan musik elektrik. Dalam masyarakat Rote sendiri, sasando sering dimainkan untuk mengiringi tarian, lagu, syair, dan acara hiburan lainnya. Sasando ini memiliki bentuk yang sangat unik dan berbeda dengan alat musik berdawai lainnya.
Pada bagian utama sasando ini berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu khusus. Bagian bawah dan atas bambu terdapat tempat untuk memasang dan mengatur kencangnya dawai. Pada bagian tengah bambu biasanya diberi senda atau penyangga di mana dawai direntangkan. Senda ini digunakan untuk mengatur tangga nada dan menghasilkan nada yang berbeda di setiap petikan dawai. Adapun wadah untuk resonansi berupa anyaman daun lontar yang sering disebut hai. Walaupun merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, sasando memiliki cara yang berbeda dengan alat musik petikan lainnya. Sasando biasanya dimainkan menggunakan kedua tangan dengan arah yang berlawanan. Tangan kanan berperan untuk memainkan chord, sedangkan tangan kiri sebagai melodi atau bass. Untuk memainkan sasando ini tentu tidak mudah karena dibutuhkan harmonisasi perasaan dan teknik sehingga menghasilkan nada yang pas dan merdu. Selain itu, keterampilan jari dalam memetik sangat diperlukan. Hampir sama dengan alat musik harpa, keterampilan dalam memetik dawai sangat mempengaruhi suara, apalagi bila memainkan nada tempo cepat, maka keterampilan tangan sangat diperlukan. Nah, teman-teman, dari teks tadi, carilah kata-kata sulit minimal 10 kata, kemudian cari artinya, makna dari kata-kata tersebut, dan teman-teman bisa membuat satu kalimat dari kata-kata itu, ya. Silahkan berlatih di rumah. Nah, teman-teman, alat musik digunakan sebagai pengiring dalam memperagakan tari. Ini ada beberapa tari-tarian dari daerah, ya, tari daerah yang mempunyai keunikan tersendiri. Yang pertama ada tari Meusare Sare. Ini berasal dari Banda Aceh atau Nangro Aceh Darussalam, menggambarkan orang yang sedang bekerja sama menarik jala dan gerakan menanam padi. Penari laki-lakinya ada 8, yang perempuan juga ada 8 orang. Penari laki-laki menggunakan baju lengan panjang warna hitam, celananya panjang hitam, serta topi berupa topi laut. Nah, yaitu topi yang terbuat dari rotan atau bambu yang dicat hitam. Mereka membawa keranjang sebagai tempat ikan. Sedangkan penari perempuan menggunakan selendang yang dililitkan di kepala. Properti tari ini, penari membawa tali panjang yang dibentuk seperti jala. Yang kedua ada tari Pakarena. Terdapat di daerah Goa, Banteng, Janeponto, Selayar, dan Takalar, Balakumba, serta Makassar. Tarian ini awal mulanya adalah pemujaan terhadap alam gaib, tetapi setelah dimasuki agama Islam, tarian ini berkembang menjadi adat dan masuk istana untuk keperluan adat. Busana yang mereka gunakan terdiri atas baju bodo yang berwarna hijau dan merah, kemudian sarung tope atau sarung polos yang tidak ada coraknya, hanya warnanya putih dan kuning, serta selendang dan kipas. Nah, perhiasan yang dikenakan oleh para penari berupa mahkota atau kutu-kutu ya. Kemudian ada piang goyang, tusuk konde, kemudian ada juga ungani gubah, terus ada anting-anting, rantai atau kalung, kemudian ada azimatnya atau jima ya. Terus ada gelang panjang dan tambah atau gelang kecil. Nah, terus mereka saat menari diiringi dengan sepasang gendang, dengkang, gong, terus ada puik-puik atau semacam suling dan nyanyian dongang-dongang. Fungsi alat musik dalam pementasan tari. Alat musik daerah memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Nah, karena pada umumnya kita akan merasa senang dan nyaman ketika mendengarkan alat musik, apalagi alat musik dari daerah kita ya.
Selain itu, alat musik juga bisa digunakan sebagai teman belajar, bekerja, atau sebagai pengantar tidur. Nah, teman-teman, tadi ada satu alat musik sasando dari Nusa Tenggara Timur. Masih banyak alat musik yang lain, kita bahas slide selanjutnya. Ini ada beberapa alat musik daerah dari 34 provinsi. Sebagai pengetahuan saja, tapi yang teman-teman perlu tahu paling tidak provinsi-provinsi besar yang ada di Indonesia, terutama Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, itu kemudian Aceh. Ya, Aceh juga termasuk yang sering keluar. Kemudian bisa juga dari provinsi yang lain juga boleh kalau mau dihafalkan semua, tapi kalau tidak sanggup ya cukup tadi aja. Nah, agar lebih memahami tentang alat musik, teman-teman bisa coba berlatih di halaman 112 sampai halaman 113. Itu ada 4 alat musik. Nanti silahkan dicari nama alat musik tersebut, asalnya dari mana, serta ulasan. Ulasan itu keterangan alat musik itu. Baik teman-teman, itu belajar kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang mencari kata-kata sulit dalam sebuah teks. Jadi untuk memahami isi dari sebuah teks, kita harus mencari kata-kata sulit dulu, kemudian kita cari maknanya. Setelah itu teman-teman bisa menentukan ide pokoknya, pokok pikirannya secara garis besar teks ini tuh tentang apa. Baru ketika kalian ingin menuangkan ke dalam sebuah tulisan lebih bagus lagi, nanti kalian akan lebih memahami makna dari teks tersebut. Kemudian kita juga tadi belajar tentang beberapa alat musik dan tari-tarian yang ada di daerah ya, yang ada di beberapa daerah. Nah, nanti untuk alat musiknya tadi silahkan bisa mengerjakan halaman 112 sampai 113 tadi ya, biar lebih paham. Baik, mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa dipahami. Dan pastinya ketika misalnya ada pertanyaan, silahkan boleh komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan. Cukup sekian, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.